Santai tapi tidak lalai. Laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan. Sek, sek. Budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Maaf itu bercanda. Sekarang kita serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar konseling karir. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dina Kasari dengan NIM 2622017 dan di samping saya Abdul Fatah Salam dengan NIM 2622012. dan nama saya Fauzia Salsabila NIM 2622037. Oke deh, cekidot. Bimbingan karir adalah suatu bentuk atau proses pelayanan bantuan terhadap individu atau seseorang dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, seperti gambaran tentang dunia kerja, pemilihan jabatan, kemampuan, dan pengembangan pekerjaan, dan norma-norma yang berlaku di lingkungan pekerjaan. Bimbingan karir diberikan agar seseorang mampu menentukan dan mengambil keputusan dalam memasukkan lapangan pekerjaan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil sehingga mampu mewujudkan diri secara bermakna. Pengertian bimbingan karir menurut Walgito 2010, bimbingan karir adalah bantuan yang mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, pemilihan lapangan pekerjaan atau jabatan profesi tertentu serta membekali diri agar siap memangku jabatan tersebut dan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Menurut Hartono 2016, bimbingan karir adalah suatu proses membantu konseli dalam hal memahami dirinya, memahami lingkungannya, khususnya lingkungan berupa dunia kerja, menentukan pilihan kerja, dan akhirnya membantunya menyusun rencana untuk mewujudkan keputusan yang diambilnya. Menurut Hana 1978, bimbingan karir adalah suatu proses perbantuan terhadap individu untuk menumbuhkan dan menerima gambaran tentang dirinya secara keseluruhan dan cocok baginya dalam lapangan pekerjaan, di samping menolongnya untuk mengalami gambaran tersebut dalam alam nyata. Menurut Salahuddin 2010, bimbingan karir adalah pelayanan bantuan untuk pengawal baik secara perseorangan maupun kelompok agar pegawai mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam mengembangkan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan bekerja, pengembangan karir. Konseling karir adalah suatu proses di mana seorang konselor ahli psikolog akan membantu mengidentifikasi dan memahami isu dan potensi dalam karir secara objektif. Konselor karir dapat memberikan nasihat yang sesuai untuk menangani kesulitan dan mengembangkan potensi dalam karir dan membantu melakukan perencanaan karir. Tidak ada satupun sesi konseling yang sama dengan yang lain. Setiap nasihat dan bimbingan yang diberikan itu unik tentang dirimu di waktu tertentu dalam karirmu. Dan ada beberapa contoh hal yang dapat dibahas di sesi konseling yaitu sebagai berikut. 1. Eksplorasi minat dan bakat untuk menemukan passion dan aspirasi kamu. Yang kedua, mencari tahu objektif karir dan cara merealisasikannya. Yang ketiga, membantu mengidentifikasikan pikiran dan tingkah laku negatif yang menghambat karirmu. Yang keempat, memahami kepribadianmu lebih dalam kecocokan dalam pekerjaan. Yang kelima, belajar untuk menggunakan bakat dan pengalaman untuk mengembangkan karir seperti untuk menaikkan gaji atau posisi kerja. Yang keenam, belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang kamu rasa kurang pas. Yang ketujuh, membantu kamu menyadari potensimu. Menurut Salahuddin 2010, tujuan bimbingan karir antara lain yaitu memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, bakat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi kerja. Memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasakan rendah diri, asalkan bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama.
Memahami relevansi kompetensi belajar, kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya di masa depan. Memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan persyaratan yang dituntut, lingkungan sosio-psikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Selesai. Bercanda guys, apalagi ya? Kayaknya masih ada. Tapi lupa nih, sebentar ya. Oh iya masih ada. Lanjut guys. Istilah-istilah dalam konseling karir yang pertama itu career development, yaitu seluruh faktor psikologis, sosiologis, pendidikan, jasmania, ekonomis, dan peluang yang berpadu untuk membentuk karir yang dipilih oleh seseorang dalam rentang kehidupannya. Yang kedua yaitu career awareness, yaitu pengetahuan mengenai nilai, kecenderungan pilihan, dan konsep diri yang dapat menjadi gambaran bagi individu dalam melakukan pemilihan karir. Yang ketiga itu career counseling, yaitu proses yang dibangun antara seorang atau lebih konseli yang memiliki tujuan untuk membantu konseli mengintegrasikan pemahaman diri dan lingkungan dalam rangka pengembalian keputusan yang tepat tentang pilihan karir konseli. Dan yang keempat itu career development theory, yaitu teori karir yang didasarkan pada pemahaman bagaimana individu berkembang secara vokasional. Dasar pemahaman ini memberikan arahan kepada konselor batasan yang diperlukan dalam membantu individu menyelesaikan permasalahannya, menghindari blok dari konseli, dan proses konseling berkembang secara efektif dan berujung keputusan. Yang kelima yaitu career exploration, yaitu proses yang melibatkan beragam aktivitas, peran, dan situasi untuk mencari tahu mengenai bakat atau minat pekerjaan dalam peluang pengembangan karir. Yang keenam yaitu career guidance, yaitu serangkaian program yang membantu individu memadukan pemahaman, pengalaman, dan apresiasi yang terkait dengan pemahaman dirinya, pemahaman lingkungan dunia kerja, kesadaran diri mengenai pemanfaatan waktu luang, pemahaman mengenai informasi karir. Yang ketujuh yaitu career information, yaitu informasi yang berhubungan dengan dunia kerja yang sangat berguna dalam proses pengambilan karir, termasuk informasi tentang pendidikan, pekerjaan, informasi psikososial yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang terakhir yaitu work, itu sebuah usaha sadar dalam upaya memperoleh hal yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain di sekitarnya. Konseling karir bermula dari bimbingan jabatan. Istilah konseling karir bermula dari istilah vocational guidance. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Frank Pearson pada tahun 1908 ketika ia berhasil membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk membantu anak-anak muda dalam memperoleh pekerjaan. Pada awalnya, penggunaan istilah vocational guidance lebih merujuk pada usaha membantu individu dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya berupaya mempersiapkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki suatu pekerjaan. Konsep bimbingan yang bermula di Amerika Serikat ini dilatari oleh berbagai kondisi objektif pada waktu itu. Di antaranya itu yang pertama keadaan ekonomi, keadaan sosial seperti urbanisasi, kondisi ideologis seperti adanya kegelisahan untuk membentuk kembali dan menyebarkan pemikiran tentang kemampuan seseorang dalam rangka meningkatkan kemampuan diri dan statusnya. Yang keempat itu perkembangan ilmu saintifik, khususnya dalam bidang ilmu psikofisik dan psikologi eksperimental. Atas desakan kondisi tersebut, maka muncullah gerakan vocational guidance yang kemudian keseluruhan negara termasuk di Indonesia pada tahun 1951, para ahli mengadakan perubahan pendekatan dari model okupasional ke model karir. Kedua model ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar, terutama dalam landasan individu untuk memilih jabatan. Pada model okupasional lebih menekankan pada kesesuaian antara bakat dengan tuntutan dan persyaratan pekerjaan. Sedangkan pada model karir tidak hanya sekedar memberikan penekanan tentang pilihan pekerjaan,
namun mencoba pula menghubungkannya dengan konsep perkembangan dan tujuan yang lebih jauh sehingga nilai pribadi, konsep diri, rencana pribadi, dan semacamnya mulai turut dipertimbangkan. Penggunaan istilah karir di dalamnya terkandung makna pekerjaan dan jabatan sekalipun rangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan hidup seseorang. Hatari 1983 menyebutkan bahwa istilah himpunan karir mengandung konsep yang lebih luas. Poin-poin sejarah dalam perkembangan karir yang pertama itu pada tahun 1898, Jesse B. Davis dengan mendirikan Educational Career Control di kota Detroit. Yang kedua yaitu pada tahun 1907, L. Weaver menerbitkan buku yang berjudul Choosing a Career pada tahun 1908. Yang ketiga yaitu pada tahun 1909, Parsons menerbitkan buku Choosing a Vocational. Parsons menjelaskan bahwa dalam memilih pekerjaan itu harus diperhatikan 3 faktor terpenting. Yang pertama itu pengertian yang jelas tentang dirinya sendiri seperti bakat, kemampuan, minat, ambisi, keuntungan, hambatan yang dimiliki. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang persyaratan jabatan dan kondisi untuk keberhasilan, keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan dan prospek dengan suatu jabatannya. Yang terakhir yaitu penalaran yang benar terhadap hubungan dari kedua kelompok fakta tersebut. Pada tahun 1920 sampai pada tahun 1930, bimbingan diterima di sekolah. Tidak hanya masalah jabatan saja, tetapi juga masalah pendidikan dari sosial. Pada akhir tahun 1930, masalah konseling jabatan menjadi sangat penting lantaran timbulnya masalah pengangguran, penempatan perubahan teknologi, mobilitas, dan perkembangan jabatan. Pada tahun 1940, gerakan pengukuran inteligensi dan bakat khusus. Konseling karir pada persekolahan di Indonesia. Program ini masuk dan diadopsi oleh Lembaga Pendidikan pada tahun 1950, yang kemudian terwadahi dalam layanan bimbingan dan penyuluhan, yang ini disebut bimbingan dan konseling. Pada tahun 1984, bersamaan dengan diberlakukannya kurikulum 1984, bimbingan karir cukup terasa mendominasi dalam layanan konseling. Dan pada tahun 1994, bersamaan dengan perubahan nama bimbingan penyuluhan menjadi bimbingan dan konseling, bimbingan karir ditempatkan sebagai salah satu bidang bimbingan. Sampai dengan sekarang ini, bimbingan karir tetap masih merupakan salah satu bidang bimbingan yang diintegrasikan dalam konteks kecakapan hidup. Beberapa penyebaran materi bidang bimbingan karir pada jalur pendidikan formal diarahkan pada yang pertama yaitu pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkannya. Yang kedua, pemantapan orientasi dan informasi pada umumnya pada karir yang hendak dikembangkan. Yang ketiga yaitu orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha, memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir yaitu orientasi dan informasi terhadap pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. 3, 2, 1, jump! Konsep dasar konseling karir dalam pandangan Islam. Karir secara umum merujuk pada pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi kerja. Secara Islami, konsep organisasi yang dimaksud tidak hanya terpaku pada organisasi bisnis semata. Karir yang lebih luas juga bisa terjadi pada lapangan, organisasi sosial, dan keagamaan. Bimbingan Islam adalah proses persembahan bantuan yang terarah, kontinu, dan setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki secara optimal yang terkandung nilai-nilai di dalam Al-Quran dan hadis. Proses pemberian bantuan bimbingan lebih banyak tekanan agar seseorang apabila akan mencari pekerjaan jangan sampai menyimpang dari ketentuan dan petunjuk syariah Islam. Adapun konseling Islam bersifat membantu individu itu sendirilah yang perlu sesuai dengan tuntutan Allah agar mereka selamat. Pekerjaan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, tetapi jauh daripada itu diantaranya. Pertama, bekerja adalah ibadah dan penghambatan diri kepada Allah. Hal ini sejalan tujuan hidup manusia diciptakan oleh Allah. Kedua, bekerja adalah untuk terciptanya kemakmuran dan kemajuan
di permukaan bumi secara umum dan negeri tempat seseorang yang beraktivitas secara khusus. Ketiga, bekerja adalah bimbingan hidup untuk mendapatkan rezeki yang halal lagi baik. Dalam Islam, konselor memberikan bimbingan yang sempurna kepada klien. Menjalani karir harus memiliki sifat dan akhlak yang baik sesuai dengan syariah Islam karena akan berdampak ke masa depan. Profi atau karir dipandang sebagai suatu amal dan ibadah bagi seseorang yang bekerja. Dikatakan ibadah karena berkaitan dengan perintah dan anjuran Allah tentang setiap muslim harus bekerja dan larangan meminta-minta dan berpangkat tangan. Dalam firman Allah Qs atau Bah 105 ke 105, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kami akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Bagi Muslim, bekerja merupakan ibadah karena kita telah mengamalkan perintah Allah, dan dengan bekerja dan beramal, keniscayaan dalam meraih kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Jadi jangan menjadi dunia dan akhirat. Jadi jangan menjadi orang malas. Bimbingan konseling karir perspektif Islam tidak bertentangan dengan Islam, bahkan merupakan anjuran dalam agama. Konselor dalam Islam adalah memiliki kompetensi, keilmuan yang berlandasan Quran dan Sunnah, beserta disiplin ilmu lain yang... Oke, kayaknya udah deh. Langsung closing aja ya. Sebentar guys. Pantun dulu lah. Ya kali gak pantun. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa dimulai, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Bercanda guys. Oke, ulang-ulang. Hari panas sawah membelah, hutan rimba tempat si rusa. Cakep! Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia.